Assalamualaikum Weni. Waalaikumsalam, Pak. Udah di PN. Iya, Pak. Cepet juga ya. Berarti ngikutin PNS masuknya sebelum jam 8. Iya. Luar biasa itu ya kan. Jadi apa kegiatan di sana? Nginput apa? Perkara. Lagi nulis registrasi berkas, Pak. Hmm. Oke, kita tunggulah teman yang satu lagi, baru nanti kita mulai. Baik, Pak. Oke.
Oke, kita mulai aja. Nampaknya tidak ada yang hadir, hanya ini yang setia untuk menemani saya kan gitu. Oh, udah banyak rupanya nih ya kan, baru bermunculan. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-14. Kemudian UTS kita dilaksanakan di bulan Juli, tepatnya di tanggal sesuai dengan jadwal ini Juni, Juli 20 Juli untuk UAS mata kuliah kita. Namun nantinya ya kita lihat perkembangan. Nah, untuk soal sudah dimasukkan ke portal, tinggal nantinya dari kampus bagikannya pada saat UAS. Nah, jadi kita belum tahu untuk ruangannya pada saat UAS nanti apakah sama dengan kelas pada saat tatap muka. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita, untuk tugas masih bisa dikumpulkan minggu depan terakhir. Bagi yang ingin mengumpulkannya silakan, bagi yang tidak sempat ya tidak ada masalah, tidak menyebabkan saudara kena hukum karena nggak mengerjakan tugas. Nah, tetapi ya pasti akan berbeda untuk penilaiannya dengan temannya yang lain. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kekuasaan eksekutif dalam menyatakan perang dan membentuk perjanjian internasional. Nah, dimana ya kan kalau dilihat perjanjian internasional ini merupakan salah satu sumber hukum formil yang ada di negara kita. Ya, selain undang-undang, kemudian jurisprudensi, doktrin, kan gitu. Nah, satu lagi ada perjanjian internasional ataupun yang disebut dengan traktat. Nah, sebagai kepala negara, inilah fungsi daripada presiden. Nah, kalau yang dalam membuat peraturan perundang-undangan, ya kan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan kekuasaannya, kemarin ada beberapa kekuasaan yang kita sudah bahas, ya kan, termasuk kekuasaan yudisial, kemudian membentuk undang-undang,
dan sebagainya. Nah, sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan untuk melindungi negara dari ancaman pihak luar ataupun dapat melakukan hubungan dengan negara-negara lain yang dianggap hubungan ini dapat menguntungkan negara kita khususnya maupun kedua belah pihak umumnya. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Jadi presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Nah, kenapa harus persetujuan DPR ketika menyatakan perang atau perdamaian ataupun perjanjian dengan negara lain? Karena kita adalah sistem negara demokrasi yang mengedepankan aspirasi daripada masyarakat. Nah, aspirasi ini kan sudah sama-sama kita pahami diwakilkan oleh orang-orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat guna menindaklanjutin daripada aspirasi rakyat tersebut. Nah, sehingga hal ini juga berkaitan nantinya dengan budgeting ketika perang, kan harus ada persenjataan, ya kan gitu. Nah, harus ada biaya yang sangat besar dalam melakukan perang. Nah, namun ya kan karena negara kita ini merupakan negara yang mengutamakan musyawarah, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, kan gitu. Nah, sehingga kita tidak mengutamakan perang dalam menyelesaikan suatu persoalan, kan, tetapi apabila keadaan mendesak, nah inilah baru upaya-upaya perang tadi bisa dilakukan. Nah, membuat perdamaian sama seperti kemarin perdamaian antara Aceh dengan pemerintah. Jadi itu ikut serta juga DPR dalam memutuskannya tentang kesepakatan perdamaian. Nah, dalam membuat perjanjian internasional di dalam undang-undang ini, dalam pasal ini harus meminta persetujuan daripada DPR.
Tetapi tidak semuanya perjanjian internasional tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan. Ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum bagi Indonesia untuk membentuk dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional, baik yang dilakukan dengan satu negara maupun yang dilakukan Indonesia dengan banyak negara, dengan bilateral antara Indonesia dengan satu negara yang lainnya, kemudian Indonesia dengan beberapa negara, yaitu perjanjian multilateral, seperti KTT kemarin, ini yang mau dilakukan kan apa G20, itu kan salah satu merupakan perjanjian multilateral karena dilakukan oleh beberapa negara antara Indonesia dengan beberapa negara. Kekuasaan untuk membentuk perjanjian internasional merupakan perwujudan kekuasaan presiden dalam hubungan internasional. Selain mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain, berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dalam melakukan hubungan negara lain, presiden dapat menempatkan perwakilannya di negara tersebut. Demikian sebaliknya, negara lain dapat menempatkan perwakilannya di negara kita. Kan seperti kalau hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, kemudian dengan Jepang, India, Amerika, yang ada perwakilannya di eh, Medan ya. Kemudian ada juga Rusia, gitu. Nah, jadi ini untuk menunjukkan kekuasaan presiden dalam hubungan internasional. Ya, kenapa hal ini diperlukan presiden melakukan hubungan internasional? Ibaratkan sebuah perusahaan, kalau dia hanya perusahaan tertutup, maka ya usahanya hanya sebatas kemampuan dari si pemegang saham, si pemiliknya, kan gitu dia. Jadi hanya skala lokal. Nah, berkembangnya perusahaan itu tidak akan signifikan keuntungan yang diperoleh. Kan tetapi ketika satu perusahaan sudah go public ataupun terbuka, ya kan, yang disingkat dengan TBK, nah maka bisa meningkatkan produksi atau pendapatan dari perusahaan tersebut karena bisa menerima modal dari negara lain ataupun keuntungan yang bisa diperoleh dengan kerjasama di beberapa negara misalnya. Nah, jadi kalau dia TBK dia sudah bisa nantinya buka kantor cabang di luar negara Indonesia.
Itu keuntungan yang bisa diperoleh kan gitu. Sama dengan suatu negara. Nah, hubungan bilateral ini pasti akan ada untuk keuntungannya, di mana biasanya yang paling utama dari segi industri. Nah, seperti baru-baru aja kan Indonesia kerjasama dengan Tesla kan gitu untuk membuat pabrik di sini. Jadi itu juga termasuk dalam lingkup perjanjian gitu, hubungan yang baik antara hubungan bilateral antara negara kita dengan negara lain. Kedudukan presiden sebagai kepala negara tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya membentuk perjanjian internasional. Sebentar ya. Dilihat dari segi hukum perjanjian internasional, baik kepala negara maupun kepala pemerintahan diakui sebagai organ yang mewakili negara untuk membentuk perjanjian internasional. Nah, presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Maka pembentukan perjanjian internasional oleh presiden hanya dapat dibedakan berdasarkan jenis perjanjian yang ditandatangani. Jadi bisa dia sebagai kepala negara dan kedudukannya juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi tergantung dari perjanjian yang dia tanda tangani. Jadi sebelumnya saya mohon izin kalau untuk pertemuan hari ini hanya sebatas 40 menit pertama ini aja, karena kebetulan ada kegiatan di kurang jam 9 lewat, saya atau setengah 10. Jadi kalau tidak keberatan dengan ini Namira maupun Joshua, nanti 40 menit pertama ini kita sudahi. Biasanya kan nambah lagi, lanjuti lagi ketika nanti habis yang 40 menit pertama ini. Bagaimana? Sepakat apa enggak? Ini ngangguk-ngangguk berarti oke. Nah, Mira sama Joshua wajahnya nggak ada ini. Mungkin apakah lagi kerja atau lagi sambil rebahan. Oke, Pak. Oke. Ya, baik. Saya pikir lagi sambil rebahan ya kan. Karena mungkin begadang tadi malam kan. Baik. Nah, terhadap perjanjian yang dilakukan antar kepala negara dilakukan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Sedangkan terhadap perjanjian antar kepala pemerintahan ditandatangani presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke, nggak masalah Joshua. Kalau sampai kerja, monggo silakan. Kalau nggak bisa hidupkan kameranya kan, sambil menggunakan headset bisa sambil bertugas. Itulah gunanya eh, kampus Merdeka kan gitu ya. Nah, nanti kan ada untungnya, ya kan, kuliah seperti ini. Kalau dulu nggak bisa, harus hadir ya. Kalau nggak hadir, udahlah IP-nya rendah lah atau penilaiannya C dibuat dosennya atau D bakalan. Nah, jadi dilihat dari tadi jenis hubungan yang dilakukan, ya kan, seperti
Pembentukan perjanjian internasional oleh presiden hanya dapat dibedakan berdasarkan jenis perjanjian yang ditandatangani. Nah, ketika posisinya sebagai kepala negara antara presiden dengan presiden, berarti memposisikan itu perjanjian internasional antar negara dalam kapasitas sebagai kepala negara presiden kita. Nah, ketika dengan misalnya perdana menterinya, nah, maka termasuk perjanjian dalam hal presiden sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden untuk membentuk perjanjian dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi demikian maka Presiden dapat melakukan perjanjian dengan negara lain dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala negara. Pelaksanaan kekuasaan presiden untuk perjanjian internasional dilakukan dengan persetujuan DPR. Kenapa tujuan DPR ikut serta dalam membuat perjanjian internasional? Karena mereka menganggap harus ada check and balance. Dan mana DPR melakukan check and balancing ini terhadap kekuasaan presiden dalam membuat perjanjian internasional. Artinya kekuasaan ini tetap berada di tangan presiden. Nah, berarti kan dilihat daripada apa perjanjian yang dibuat. Nah, apakah ini merupakan kewenangan presiden atau bukan, kan gitu. Nah, kalau ini kewenangan presiden, maka DPR akan menyetujui perjanjian tersebut dilaksanakan. Sebaliknya dengan melakukan check and balancing, tidak berarti DPR mempunyai kekuasaan berdiri sendiri atas masalah hubungan internasional. Sebab kekuasaan check and balance dari DPR tergantung dari kekuasaan presiden untuk membuat perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Nah, ada kata kuncinya adalah tergantung dari kekuasaan presiden untuk membuat perjanjian internasional. Jadi tidak serta-merta DPR memiliki hak untuk melarang presiden dalam membuat perjanjian internasional. Jadi harus diperhatikan dulu ya substansi ataupun tujuan daripada perjanjian ini. Dan ada kalanya nantinya perjanjian yang dilakukan oleh presiden tidak harus ada persetujuan DPR. Nah, hal ini dianggap presiden dapat mengambil keputusannya sendiri. Nah, keikutsertaan DPR berupa persetujuan kepada presiden membuat perjanjian internasional berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar.
yaitu dalam rangka mencegah kemungkinan presiden menyalahgunakan kekuasaannya karena belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran pasal 11, maka praktek kenegaraan yang berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan penting. Nah, jadi tidak semua, artinya presiden dapat membuat perjanjian internasional sesuai dengan keinginannya, tapi harus ada kontrol daripada untuk mencegah tadi kekuasaan presiden menyalahi kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan praktek ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan pembentukan perjanjian internasional oleh presiden, maka tidak semua perjanjian harus dapat persetujuan DPR. Sesuai dengan surat presiden kepada Ketua DPR tahun 60, tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain, menyatakan menurut pendapat pemerintah, perkataan perjanjian di dalam pasal 11 ini tidak mengandung arti segala perjanjian dengan negara asing, tetapi hanya perjanjian-perjanjian terpenting saja, yaitu mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat. Nah, praktek pembentukan perjanjian internasional oleh presiden dibedakan antara perjanjian dalam bentuk traktat yang membutuhkan persetujuan DPR sebelum disahkan presiden. Yang kedua, perjanjian dalam bentuk persetujuan atau agreement yang disahkan presiden tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Dalam hal ini, menurut surat presiden nomor 26 tahun 1960, pemerintah akan menyampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan DPR hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja. Sedangkan perjanjian-perjanjian lain akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui. Ya, nah, perjanjian yang bisa dibentuk traktat itu yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Nanti kan ada undang-undang dia seperti Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM, kemudian Undang-Undang Komnas HAM, Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga itu juga, Perlindungan Anak, ya kan, lahir berdasarkan perjanjian internasional. Jadi nanti setelah presiden melakukan perjanjian internasional ataupun sebelum melakukan perjanjian nasional berkonsultasi dulu dengan DPR, nanti akan dibuatkan DPR untuk draftnya. Nah, setelah disetujuin barulah mau perjanjian internasional, kemudian ditandatangani perjanjiannya. Nah, dibawalah perjanjian tersebut ke DPR yang kemudian DPR mengesahkannya, ya kan, menyetujuinya untuk jadikan undang-undang. Undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang penetapan perjanjian internasional nomor sekian tahun sekian.
Nah, kalau hanya sebagai untuk diketahui ya seperti perjanjian eh, apa seperti Tesla itu tadi, ya kan? Nah, itu tidak perlu. Kemudian di bidang perdagangan, industri, nah hanya sifatnya DPR mengetahui saja, seperti itu dia, tidak menyetujuinya. Dalam hal perjanjian yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum disahkan oleh Presiden adalah perjanjian yang mengandung materi. Yang pertama, soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara. Kedua, ikatan-ikatan sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi politik luar negeri negara. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang seperti soal kewarganegaraan dan kehakiman. Nah, ini salah satu materi yang harus memerlukan persetujuan Presiden mengenai soal politik, kemudian ikatan-ikatan politik yang dapat mempengaruhi hubungan internasional kita, kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan kehakiman. Ini harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum mengadakan perjanjian internasional tersebut. Sebagai alasan mengapa tidak semua perjanjian harus memperoleh persetujuan DPR adalah dikarenakan yang pertama, apabila semua perjanjian internasional memerlukan persetujuan DPR sebelum disahkan Presiden, maka pemerintah tidak akan mempunyai keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya. Prosedur konstitusional yang Lancer akan mendorong tindakan-tindakan cepat dari yang lancar akan mendorong pemerintah terhadap perkembangan hubungan internasional yang semakin intensif. Tiga, karena adanya beraneka ragam materi perjanjian internasional, baik mengenai masalah-masalah penting dan besar, serta ada yang mengenai hal-hal yang sifatnya teknis dan kecil-kecil saja. Jadi kenapa tidak semuanya memerlukan persetujuan dari DPR? Jadi ini tiga alasannya. Kemudian pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula. Ya, ini berarti sama prosesnya. Ketika ini mau disetujuin oleh DPR harus mengikuti bagaimana proses perundang-undangan dilahirkan, kan gitu. Jadi bisa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan kita. Terdapat dua alasan yang memperlihatkan bahwa perjanjian kerjasama antar negara menjadi bagian dari konstruksi negara yang ditunjukkan dalam sistem perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dilakukan dengan
undang-undang dan keputusan presiden. Nah, dalam melakukan hubungan internasional itu juga harus sesuai dengan cita-cita kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, harus bisa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan keadilan sosial yang menunjukkan bahwa negara Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat internasional. Jadi kerjasama internasional itu harus ada mencapai tujuan yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga bisa bermanfaat bagi rakyat kita pada khususnya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan? Mira, Joshua, enggak ya? Baik, kalau gitu kita sudahi untuk perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan terakhir di minggu depan. Mudah-mudahan sehat. Tanya semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.